Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini kita akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai, yang mana perbandingan berbalik nilai ini sesuai dengan kisi-kisi SKDTU CPNS 2023 dari Kemenpan RB. Nah, sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa juga untuk follow TikTok kita @solusimatematika. Di sini kita akan bahas satu soal per satu kisi-kisi sesuai dengan SKDTU CPNS 2023. Nah, di sini salah satu kisi-kisinya kemampuan numerik yang meliputi soal cerita. Jadi, biasanya untuk perbandingan berbalik nilai dan senilai disajikan ke dalam bentuk soal cerita. Nah, dari soal ceritalah kita akan menghitung nilai yang akan ditanya pada soal tersebut. Untuk menghemat waktu, silakan kita bahas untuk soal yang pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, di sini seperti biasa ya, untuk masing-masing objek kita tuliskan ada orangnya dan ada waktunya. Untuk 25 orang, itu selesai dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Kita misalkan dengan X. Nah, selanjutnya kita analisa, apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Di sini kalau orangnya semakin berkurang, nah logikanya pasti pekerjaan tersebut akan semakin lama selesainya. Otomatis angka di dalam waktu ini semakin bertambah ya, karena orangnya semakin berkurang. Nah, coba lihat kalau tandanya di sini berbeda, satu negatif dan satu positif, maka itulah namanya berbalik nilai. Kalau untuk senilai, tanda di bagian ini dan ini sama. Apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif? Nah, kalau untuk berbeda tandanya satu positif, satu negatif, ataupun satu negatif dan satu positif seperti ini, itulah namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, selanjutnya untuk menghitung. Kalau untuk perbandingan senilai, itu kita kali silang, tapi untuk berbalik nilai, caranya itu adalah kali lurus. Nih, seperti ini, 25 dikali 32, lalu bagi dengan temannya X adalah 20. Nah, inilah nilai dari X kali lurus. Selanjutnya kita sederhanakan, 25 sama 20 sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5. Selanjutnya 32 sama 4. Bagi 4, bagi 4. 5 kali 8 diperoleh 40 hari. Nah, jadi untuk 20 orang akan selesai lebih lama yaitu 40 hari. Yang sebelumnya diperlukan cuma 32 hari. Jadi jawabannya yang C. Bisa ya teman-teman untuk membedakan yang mana perbandingan senilai dan yang mana perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai sudah ada di video pertama, silakan dicek lagi jika ada kelupaan. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah ruangan yang kotor memerlukan waktu 18 menit apabila dibersihkan oleh 5 orang. Oke, langsung kita eksekusi untuk waktu dan orangnya. 18 menit, 5 orang. Bila ruangan itu hanya dibersihkan oleh 3 orang, nah di sini jumlah orangnya berarti di sini taruhnya 3. Maka waktu yang diperlukan adalah ini yang akan ditanya. Nah, coba kita analisa. Semakin sedikit orangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan ruangan kotor tersebut pasti akan semakin lama. Gitu ya logikanya teman-teman. Berarti ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Karena tandanya berbeda di sini. Tuh, seperti sebelumnya, untuk perhitungan berbalik nilai, itu kita kali lurus ya. 18 kali 5, lalu bagi dengan temannya X adalah 3. Inilah nilai X yang akan kita cari. Kita sederhanakan, 18 sama 3 sama-sama dibagi 3 ini 1, dibagi 3 ini 6. 6 dikali 5 diperoleh
30. Jadi untuk 3 orang diperoleh waktu 30 menit untuk membersihkan ruangan kotor tersebut. Gitu ya teman-teman, semakin kecil atau semakin sedikit orangnya, maka waktu untuk membersihkan ruangan tersebut pasti akan semakin lama. Oke, kita lanjut soal nomor 3. 25 orang, nah di sini disajikan ke dalam bentuk kata-kata 25 orang. Langsung kita eksekusi orang dengan, boleh kita tulis dengan hari ya. 25 orang dapat menyelesaikan satu pekerjaan selama 54 hari. 54 hari. Jika dikerjakan oleh 18 orang, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini juga ya, kalau semakin sedikit orangnya, maka pekerjaan tersebut akan semakin lama selesainya. Otomatis pasti lebih dari 54 hari. Nah, seperti biasa ya, kalau tandanya berbeda itu pasti berbalik nilai. Caranya kali lurus 25 kali 54, lalu dibagi dengan temannya X adalah 18. Seperti biasa kita sederhanakan. Ini bisa dibagi 6, 3, ini dibagi 6, 9. Ini dibagi 3, 1, ini dibagi 3, 3. Lanjut 25 dikali 3 diperoleh 75. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 75 hari karena orangnya cuma 18 orang. Jadi jawabannya yang D. Jadi kalau sudah kebayang untuk soal cerita, tanpa dibaca soalnya sampai habis, silakan langsung dieksekusi untuk orang dengan waktunya ya. Biasanya untuk perbandingan berbalik nilai ini soal ceritanya berupa pekerjaan-pekerjaan dengan kategorinya orang dan waktunya. Itu adalah perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya soal nomor 4. Pak Nabil menyediakan rumput yang cukup untuk 18 ekor sapi. Nah, langsung kita eksekusi untuk menghemat waktu. Dan waktu. Ada 18 ekor sapi selama 4 hari. Jika ia membeli 6 ekor lagi, kalau membeli 6 ekor lagi, yang awalnya sapinya 18, membeli 6 ekor lagi, jadi total sapinya adalah 24, maka persediaan rumput akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, jadi angka di sini bukan 6 ya, tapi 24, karena sapinya bertambah. Jadi hati-hati di bagian ini ya teman-teman, jangan langsung dipakai angka 6, karena dia akan membeli gitu, berarti bertambah sapinya. Oke, seperti biasa, coba kita analisa. Kalau misalkan sapinya semakin banyak, otomatis untuk persediaan rumput yang dimakan oleh sapi pasti akan semakin cepat habisnya. Otomatis pasti kurang dari 4 hari, karena sapinya semakin bertambah. Sebelumnya, kalau tandanya berbeda, ini plus, ini minus, berarti itu juga perbandingan berbalik nilai. Seperti biasa kita kali lurus ya. 18 dikali 4, lalu kita bagi dengan temannya X adalah 24. Inilah nilai X. Kita sederhanakan, bagi 4, 6. 18 dibagi 6, diperoleh 3. Jadi kalau sapinya semakin banyak, yaitu 24, maka persediaannya cuma habis dalam waktu 3 hari. Semakin cepat ya habisnya. Jawabannya yang A. Bisa ya teman-teman? Nah, ini soal terakhir, soal nomor 5. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 1000 ekor ayam. Nah, ada ayam dan ada juga waktunya. Sama seperti soal sebelumnya. Ada 1000 ekor ayam habis selama 2 minggu. Jika ia menambah 400 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu. Coba kita lihat di ABC, di sini disediakan dalam satuan hari. Sedangkan di soal itu satuannya minggu. Jadi yang minggu ini kita ubah ke dalam berapa hari supaya nanti sama satuannya ya, sama-sama hari. 2 minggu ini adalah 14 hari.
karena 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Oke? Jika yang menambah 400 ekor ayam lagi, yang awalnya ayamnya 1000, bertambah 400 ekor sehingga total ayamnya menjadi 1400 ekor. Jadi yang dipakai bukan 400 di sini ya, tapi angka 1400, sama seperti soal nomor 4 tadi. Maka waktu yang habis adalah berapa? Kita misalkan dengan X. Seperti tadi kita analisa, semakin banyak ayamnya, maka persediaan makanan untuk ayam tersebut pasti semakin cepat habis atau pasti berkurang dari 14 hari atau 2 minggu. Jadi kalau tandanya berbeda, pasti itu perbandingan berbalik nilai. Seperti biasa langsung kita kali lurus, 1000 kita kali 14 lalu kita bagi temannya X adalah 1400. Inilah nilai dari X. Kita sederhanakan ya. 02 di atas coret, 02 buah di bawah juga coret. 14 bagi 14, 1. 14 bagi 14, 1. 10 kali 1 dibagi 1 diperoleh 10. Jadi makanan itu akan habis dalam waktu 10 hari. Oke, bisa ya teman-teman lebih cepat dari 2 minggu. Oke. Udah bisa ya membedakan yang mana perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Oke, selanjutnya di sini ada PR. Silakan teman-teman kerjakan. Nah, di sini diketahui ada ternak sama persediaan makanannya. Nah, jika ternaknya dijual 10, berarti ternaknya berkurang ya. Maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa hari. Silakan teman-teman coba kerjakan dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan untuk video perbandingan senilai ada di video sebelumnya ya. Jangan lupa dilihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.